Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pecinta Al-Quran beserta tahsin dan boros dulur Golkar Jatim dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berkah ini kita kembali hadir di dalam program tahsin yang diselenggarakan oleh kantor DPD Golkar tingkat 1 Provinsi Jawa Timur. Untuk kali ini kita akan belajar dan memperdalam huruf isti'la. Isti'la itu merupakan bagian dari sifatul huruf, sifat-sifat huruf di dalam huruf hijaiyah. Ada banyak sifat. Di dalam pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan beberapa sifat. Ada sifat jahar, sifat hamas, ya. Dan sifat itu dia koridornya dalam bagian tertentu. Dia punya ketentuan-ketentuan dari berbagai sudut pandang. Kalau hamas dan jahar itu berdasarkan keluarnya udara atau angin, desisan dari huruf itu, ya. Kemudian untuk saat ini kita akan coba memperdalam sifat dari isti'la. Isti'la. Isti'la itu lawannya ialah sifat istifal, ya. Ini dari sudut naik dan tidaknya pangkal lidah. Pangkal lidah, bukan ujung lidah, tapi pangkal lidah, ya. Apakah isti'la itu? Isti'la ialah secara bahasa searti dengan kata irtifa. Al-isti'la huwa al-irtifa. Artinya terangkat atau naik, ya, tinggi. Jadi al-irtifa, al-isti'la secara bahasa artinya terangkat atau naik. Kemudian di dalam pengertian istilahnya, al-isti'la wa yatasa'adu as-saut 'inda nutqi biha ilal hanakil a'la. Isti'la ialah mengangkat suara ke langit-langit atas, ya, mengangkat suara ke langit-langit atas ketika mengucapkannya. Yang diangkat apa? Pangkal lidahnya, ya. Jadi kita menghambat suara yang biasa untuk difokuskan, dinaikkan di langit-langit dengan cara mengangkat pangkal lidah. Itu namanya isti'la, ya, namanya isti'la. Contoh isti'la nanti kita akan praktikkan. Sedangkan huruf yang memiliki sifat isti'la di antara huruf-huruf hijaiyah itu ialah ada 7. Ada kha, ada shad, ada dod, ada ghain, ada ta, ada qaf, ada dha. Terangkum di dalam kalimat
khussa, dagtin, qidh. Ya, ada kha, ada shad, ada dhad, ada ghain, ada ta, ada qaf, ada dha. Ya. Jadi melafalkan huruf-huruf ini ya, itu huruf isti'la'nya, sifat isti'la'nya itu dibarengi dengan terangkatnya pangkal lidah. Kha, kha, ya, bukan kha. Kalau biasa tanpa terangkat gini, kha, kha, gitu. Kalau dibarengi dengan naiknya kha, shad juga demikian. Shad ini kan hampir sama dengan sin, keluarnya hampir sama, sin, shad, sin, shad. Yang membedakan sin dan shad ialah iya, tapi makhrajnya keluarnya hampir sama, sin, shad. Yang membedakan ialah ketika pangkal lidah ini terangkat kalau shad, sehingga menghasilkan suara yang berbeda, sifat yang berbeda. Coba kalau sa, lidahnya kan sejajar, sa, tapi kalau shad, sa, dengan pangkal lidah diangkat, itu akhirnya suaranya fokus ke atas, sa, begitu. Ye? Kalau sa, itu biasa, sa, tanpa mengangkat pangkal lidahnya. Kemudian huruf selanjutnya ialah dhad, do. Nah, do itu malah pangkal lidahnya nempel sampai hampir ke depan, samping kanan samping kiri menyentuh dinding rongga mulut. Kalau tidak dua-duanya, minimal salah satu. Do, sifatnya kuat sekali isti'lanya. Kemudian gha, ya, gha. Huruf selanjutnya ialah huruf ta. Huruf ta ini sebenarnya hampir sama dengan ta, makhrajnya hampir sama, ta, ta. Cuma yang membedakan ta ini karena dia hurufnya sifat isti'la, sehingga pangkalnya yang belakang naik, pangkal lidahnya naik, ta, begitu. Jadi ta. Kalau ta biasa, ta lidahnya sejajar. Tapi kalau ta itu dengan mengangkat lidah khususnya yang belakang, ta, ya. Kalau ta itu biasa, ta lidahnya biasa, ta. Tapi kalau ta itu lidah yang bagian belakang itu diangkat, ya, sehingga menghasilkan karakter yang berbeda, ya. Kalau hanya suaranya saja bisa aja to itu ta yang pakai vokal o, to, itu, tapi karakternya masih sama, ya. Kemudian huruf selanjutnya adalah qaf, ko. Kalau ko itu membuat rongga di belakang itu terarah ke atas dengan membatasi pangkal lidah, ko, tanpa desis. Kalau ka kan di depan, ka. Kalau kaf, ka, ya, ka, ada desis di sana juga secara hams, ka, gitu, ka. Tapi kalau ko
Ko itu di belakang. Ko dengan mengangkat pangkal lidah sehingga ada rongga yang terbatasi. Ko ditahan. Ko, o, ki, gitu. Ada orang sekarang kadang bacanya dengan ngugemi, ya, ngugemi dengan dia berdalih sifat isti'la, kadang dibaca kui. Jadi bukan pangkal lidahnya yang berpengaruh, tapi bibirnya yang dirubah. Kui gitu. Beda, ya, antara kui dengan kui beda, ya, meskipun hampir sama secara kita yang awam dengar, kadang hasil suaranya sama tapi beda, karakternya beda, ya. Itu qaf. Kemudian huruf terakhir yang ketujuh adalah dha. Huruf dha, 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 dhi, dhu, ya. Jadi lidahnya dinaikkan. Dha, dhi, dhu, dha, dhi, dhu. Nah, makanya kalau Mas baca kok sulit, kadang tidak terkontrol, begitu. Jadi memang butuh kelincahan, butuhnya kelincahan. Kalau sudah baca butuhnya kelincahan. Makanya lincah itu butuhnya hanya bisa lincah itu kalau kita sering-sering, iya, harus tetap ngaji. Iya, apalagi yang kita yang sudah berumur. Jadi ibaratnya ini sudah begini, menurun, ngugemi, ngunduri sudah. Bukan. Jadi bukan kalau yang masih lanjut, iya. Nah, kalau nanti begitu nanti tidak ada program tahsin, bisa bisanya aja gitu kan? Wah, iya. Kewajiban kita cuma belajar. Masalah urusan nanti bisa ndak bisa itu apa jari mikirin. Iya. Kita belajar untuk menggugurkan kewajiban kita itu belajar. Ya, penting ngaji, belajar itu menggugurkan kewajiban. Kita ngaji terbata-bata dapat 2 pahala. 1 pahala dari ketekunan, 1 dari ngoyonya kita, ya, dari ngoyonya kita, usaha kita untuk bisa, itu merupakan pahala tersendiri, gitu, ya. Ya memang nggak bisa dipaksa, makanya sering dari awal saya sampaikan, yang penting ngaji itu makrotnya gendep dulu, nggak usah neko-neko fasih pengen sempurna aja kayak orang Arab. Nah, cuma kewajiban kita untuk terus belajar dan belajar, begitu, ya. Contoh sekarang, contoh huruf-huruf isti'la, ya. Contoh qaf, ul a'udzu birabbil falaq, makanya naik, nggak boleh falaq, nggak boleh, harus falaq, begitu, falaq, begitu, ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, taqim, tidak boleh mustaqim, harus dinaikkan dulu, rongganya dinaikkan, mustaqim, bukan bibirnya, mustaqim, taqim, iya, taqim, ya, ya. Jadi mustaqim, begitu, ya. Kalau cuma mustaqim itu sifat istilahnya belum dapat, makrotnya dapat, sifatnya belum dapat.
Ya. Yang penting pokoknya makrotnya dulu aja. Kita yang baru belajar. Kalau susah-susah. Ya, yang penting terbedakan. Kemudian contoh selanjutnya ghairil magh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi yang di atas tadi contoh shod sama to. Yang di bawah ada ghain, ada dod. Jadi ghairil maghdubi diangkat maghdubi. Tidak boleh maghdubi. Harus diangkat maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu, ya. Kemudian contoh selanjutnya di sini ada huruf dha. Ada huruf dha sama kha. Wala tazidil zalimina illa khasara. Ulangi. Wala tazidil zalimina illa khasara. 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 Ya. Wala tazidil zalimina illa khasara. Gitu, ya. Coba kita praktekkan bersama-sama. Dari yang pertama nih, hati-hati menyebut huruf qaf, kemudian ada kha, shad, ghain, dha, dhad, ta. Nggih. Coba kita praktikkan bersama-sama, silahkan ditirukan. Qul a'udzu birabbil falaq. Dua. Qul, ya kita babai ya. Dua, tiga. Qul a'udzu birabbil falaq. Ihdinas siratal mustaqim. Dua, tiga. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua, tiga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya wala tazidil zalimina illa khasara. Dua, tiga. Wala tazidil zalimina illa. Ya, bagus. Kha, ya. Ya. Ya, memang harus sering dilanyahkan, dilatih untuk memperdalam, ya. Oke, karena hubungannya dengan kelenturan. Ibarat kita pengen piawai senam dan pengen lentur, ya tetap harus dilatih, Tidak bisa cuma sekali atau dua kali. Hubungannya dengan kelenturan yang menghasilkan kelincahan. Ngeten nggih. Ya.
Sementing pokoknya belajar nggih. Iya, nggih. Yang penting jangan dipaksa. Ya, jangan ngoyo. Penting belajar, belajar, nano ngoyo dan istiqomah. Istiqomah deres, istiqomah ngaji, istiqomah untuk belajar. Baik, demikian pendalaman materi kita tentang sifat huruf isti'la. Semoga bisa memberikan manfaat dan kita dapat keberkahan dari Al-Quranul Karim. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهلي بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن.